dari 100. Ini debat capres loh. Kenapa nyerang pribadi satu orang doang ini? Astaga, anak muda lu pada nangis. Gue sangka lu nangisin lu salah sama orang tua lu ngelawan ibu lu nangisin orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dilancarkan segala rizkinya. Nah teman-teman semua, gara-gara debat kemarin yang memang seru banget ya, tapi di sisi lain banyak banget akhirnya wanita-wanita yang menangis karena melihat Pak Prabowo. Di TikTok itu gue kalau scroll-scroll tuh FYP semua loh. State video dari Pak Prabowo dan setelah itu video menangis. Nah ini termasuk menjadi hal yang baru ya dalam sejarah. Ini debat calon presiden. Kenapa kok malah pada baper dan akhirnya menangis? Justru Pak Prabowo itu semakin sedih loh melihat kalian menangis. Harusnya kalian itu mendukung dengan kata-kata, dengan semangat agar Pak Prabowo kedepannya nanti lebih semangat dan bisa untuk menjawab semua pertanyaan dari kontestan lainnya. Harusnya kan begitu. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, namanya debat itu wajar-wajar aja sih. Saling attack, saling menanya dan menjawab. Dan kalau bisa jawabannya yang bisa membuat lawan kalah, itu namanya debat kan. Gimana caranya biar kita bisa terlihat lebih baik dari yang lain kan gitu kan. Dan karena hal ini akhirnya banyak banget dari para netizen yang berkomentar. Nah di sini gue ingin tunjukin ke kalian semua ya bagaimana komentar-komentar dari para netizen, bahkan dari Bintang Emon pun berkomentar, terus Pak Ndul juga berkomentar dan yang lain-lain pada berkomentar. Coba kita lihat ya videonya. Dari 100. Sumpah aku nyesel banget, sempat ragu 1 bulan. Makasih banget udah nunjukin sifat aslinya ya. Ini debat capres loh. Kenapa nyerang pribadi satu orang doang ini? Kasian banget bapak aku. Nangis kejar setiap keluar enggak, VT Pak Prabowo. aku dari malam sampai sekarang itu nangis tiap keluar VT-nya Pak Prabowo. Dulu ini aku dukung Pak Prabowo. Kenapa? Karena beliau itu baik banget. Bahkan ada VT yang lewat itu bilang, Pak Prabowo itu bilang kalau sebelum dia meninggal, dia mau lihat Indonesia itu merdeka, mau lihat Indonesia itu anak-anaknya nggak ada yang kekurangan gizi, nggak ada yang stunting. Kemarin Abah Anies lang debat live langsung sama Cak Imin. Yang nonton 700.000 orang. Ini gue ketawa loh. Kok nangis. Ini ada kecewa lagi di muka gue. Sorry ya, anjing udah masih nangis. Gue kalau ngeliat ada konten orang sedih gitu karena kehilangan barang, oke lah, karena habis kecurian atau apa, atau ada yang bikin konten sedih karena habis putus sama pacarnya kayak Okarin dulu, ya nggak apa-apa, gue wajarin. Tapi kayaknya baru sekarang gue lihat orang pada bikin konten nangisin capres. Sedih gue liatnya. Gue gak tega lihat anak-anak muda pada nangisin capres. Gue kalau boleh usul nih ke negara, ke presiden, stop deh. Debat capres stopin aja. Debat capres stopin. Atau pemilunya juga stopin. Gue gak kuat lihat makin banyak anak muda akan nangis. Kalau pemilu dilanjutin masih ada debat capres cawapres berapa kali lagi banyak. Gue harus lihat anak-anak muda pada nangis lagi. Mending stop deh semuanya. Kasian gue liatnya. Anak-anak muda pada nangis semua. Pada nangisin orang kaya. Nah bentar nih, padahal nangisin orang kaya. Nah iya benar, padahal Pak Prabowo itu udah kaya banget loh. Harusnya kalian yang nangis itu ya nangisin diri sendiri. Pak Prabowo sendiri mah udah gak perlu nangisnya kalian. Yang Pak Prabowo perlukan itu kalian itu mendukung, memberikan semangat kepada Pak Prabowo, atau mencoblos Pak Prabowo. Itu yang Pak Prabowo mau, bukan malah justru menangis. Kita lanjutin ya. Nangis, debat capres, gak usah ada debat. Pikir, lu jangan mau di framing.
Namanya debat capres, bahas tentang keamanan pertahanan negara. Yang nggak usah bahas itu kalau itu rahasia. KPU sono lu salahin. Gue bukan pendukung Anies, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung Ganjar. Orang gila semuanya. Jangan mau lu dipropaganda. Astaga, anak muda lu pada nangis. Gue sangka lu nangisin lu salah sama orang tua lu ngelawan ibu lu nangisin orang kaya. Guys, coba lu lihat di YouTube ya. Lu akses, semuanya bisa akses di YouTube. Pilpres perdebatan Joe Biden versus Donald Trump. Itu gila, coy. Parah, sengit banget. Bener-bener personal. Kalau gue lihat kemarin masih ada nalar logika lah. Gua dulu gue dulu sebagai aktivis kampus, hal perdebatan kayak gitu biasa banget. Ya Tuhan, gue sangka lu nangisin lu ngelawan orang tua, lu nangisin orang kaya, lu nangisin calon presiden. Ya Allah, ya anak muda pikir pakai otak dan lebih visioner. Ya, ini debat pilpres, ya memang seharusnya kayak gitu. Apa kabar lu kemarin 2014, 2000 berapa tuh yang waktu Jokowi Prabowo, Jokowi dibilang pelangak pelongo, lu gak ada nangis-nangis kayak gini? Aduh, ya pikir pakai otak. Anak muda harus lebih smart, jangan mau di framing. Gue bukan mendukung siapa-siapa. Mendingan lo pada beli nih kaos Erigo, kita support produk lokal. Bye. Ini pendukung 02 kayak mana cara berpikirnya itu kan? Ini kan debat, adu gagasan, adu argumen, saling serang. Kan memang gitu debat. Heran, sekarang kok ngerasa kayak tersakiti banget. Gimana bahasa Indonesia? Bahasa Jakarta yang gaul. Kok sekarang kayak ngerasa tersakitin bet ya? Kemarin yang debat sebelumnya itu Caimin diserang pakai SGIE, kalian ketawa-tawa. Pak Anies diserang pakai dana 80 ke bawah angin, kalian joget-joget. Sorry ye gitu. Sekarang Pak Prabowo yang diserang sama Pak Anies, kalian kayak ngerasain tersakiti. Padahal ini debat capres kok nyerang pribadi. Perasaan nggak ada yang nyerang pribadi itu. Kinerja sebagai Menhan yang mereka bahas. Karena temanya tentang pertahanan negara. Kan gitu. Ini aneh loh. Kayak mana jadi mau kalian ini ya kan? Maunya manis-manis saja itu. Nggak boleh diserang Pak Prabowo. Sedangkan Pak Prabowo itu boleh nyerang siapa aja. Capresnya gitu ya. Waktu debat gitu ya. Mau kalian ya? Kan aneh. Saya 2 kali pilih Pak Prabowo. Tapi sekarang saya harus pilih Anies. Ya tadi gue tertarik ya sama anak muda yang belum menancapkan pilihannya dari ketiga paslon. Kata-katanya itu bagus tuh, anak muda itu harus visioner, jangan mau di framing tuh dengan dengan nangis-nangisan gitu ya. Namanya debat cawapres yang memang kayak gitu, wajar saja lah katanya kan. Coba tuh lihat tuh waktu pemilihan presiden di Amerika Serikat tuh ya kan, Joe Biden lawan siapa itu lawannya tuh, lebih ganas lagi tuh katanya. Ya bener sih emang ini kan debat cawapres gitu ya, jadi nggak apa-apa lah. Yang penting tidak melanggar apa-apa yang udah ditetapkan oleh KPU gitu loh, mantap kan? Oke teman-teman semua, kita lanjutkan ya videonya, dan kali ini ada bintang Emon berkomentar. Coba kita lihat videonya. Ini tanggapan gua koreksi mungkin ya, masukan buat masing-masing capres. Buat 01 menurut gue tuh kurang menyesuaikan dengan keadaan jurinya. Pemilu kan penjurian nih, kita masyarakat jurinya, kita yang akan menentukan wah siapa nih yang akan memimpin kita, itu kita. Tapi keadaan jurinya, keadaan kita warga Indonesianya kebanyakan itu belum siap atau tidak terbiasa dengan belak-belakan, dengan debat yang langsung nyerang wang gitu. Makanya ada beberapa suku di Indonesia yang terkenal belak-belakan. Kenapa terkenal? Karena memang ya di rata-rata kita tidak belak-belakan sebenarnya kebanyakannya gitu. Apakah itu baik atau buruk? Lebih ke itu nggak enakan. Tapi buat 01 jadinya ada beberapa poin yang bagus. Itu tuh ketutupan di sebagian orang. Karena kesan yang terbaca jadinya anjir apaan sih lu nyerang-nyerang nyindir-nyindir. Padahal esensi debat cuy gitu. Tapi ya mungkin bisa dibungkus lebih baik gitu pendekatannya. Buat 02 kan ada pembelaannya bahwa waktunya kurang cukup untuk menjelaskan data ini dan itu. Nah, saya harap 02 itu seperti 01 dan 03 ya, itu memperbanyak ruang diskusi publik yang langsung, komunikasi 2 arah, sehingga apa yang diinginkan untuk Indonesia, apa aspirasinya itu benar-benar langsung disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto.
Karena menurut saya sejarahnya udah berganti lah ya, pejabat tuh kayaknya lebih enak, lebih bagus komunikasi langsung dua arah gitu, sehingga kita bisa nanya langsung gitu. 03, kamu terlalu jahat. Pak Prabowo dari awal udah mencari kawan dalam perdebatan ini, disikat juga. Tapi ya itu esensi debat, harus membuktikan bahwa gua nih lebih baik daripada yang lain gitu. Tapi kalau koreksi gua buat 03 tuh sebenarnya di debat pertama menurut gua paling gak jelas 03 buat gua ya. Gak jelas mau ngelanjutin apa mau merubah gitu. Tapi akhirnya dijawab di debat semalam dengan ikut mengkoreksi Pak Prabowo yang digadang-gadang sebagai wajahnya petahana saat ini. Seru. Ayo berantem lagi, ayo. Janganlah Bang Emon, jangan berantem terus. Biar sejuk gitu loh. Tapi kalau sejuk nggak seru ya. Oke, lanjut ke videonya ya. Capek main bola begini mulu, backnya hancur. Mau gue jujur sama lu ya, lu kan udah lebih dulu nih, udah hampir 5 tahun, tapi apa hasilnya mau? Lu buang-buang anggaran klub. Pak Nopal, Profesor Nopal, lu tuh cuma omon-omon doang. Lu tuh nggak pantas ngomongin back pertahanan sama gua, nggak etis. Bagus nih gua ada di tengah-tengah gini nih, jadi pendingin lu berdua. Setuju gua Mulan. Mau gimana gua nggak mau protes, lu kan dikasih anggaran paling banyak tuh, tapi apa hasilnya? Lu beli bola bekas, sepatu bekas, sewa lapangan jelek. Terus kan lu punya tanah ribuan hektar tuh. Bisa kan itu buat fasilitas kita latihan bola? So tahu lu, data lo yang lokasi itu salah. Ini kalau misalnya lu pengen tahu gimana gua di klub ini, kita cari tempat lain bertiga, ngomong yang serius. Nah, tapi kan lu emang backmu pertahanan terakhir, tapi performa lu jelek banget. Pelatih aja lu nilai lu 5. Di bawah itu kali Lan. Sebut aja kali Val, yang berani dikit kayak gua. 11 dari 100. Lah, Lan, lo jadi nyerang gua. Kan tadi gua banyak setujunya sama lu. Aduh, serang gini. Pak Dul, ada yang bilang debat capres semalam itu pembunuhan karakter, mempermalukan seorang paslon. Gimana itu, Pak? Bedakan debat dengan halal bihalal, bedakan debat dengan rembukan. Debat itu adu ide, adu gagasan. Kalau merasa tidak bersalah, kenapa mesti malu? Kalau yang diperdebatkan itu sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, dalam koridor tema debat disampaikan dengan cara yang beretika, maka disitulah intinya inti debat. Ingat, ini bukan pertaruhan harga diri, bukan hanya pertaruhan martabat seorang paslon. Pertaruhannya martabat dan nasib bangsa. Cerdaslah dalam memilih, jangan memilih karena kasihan. Salah memilih, kasihan nasib bangsa, nasib rakyat ke depannya. Buat semua nih, dengerin kata gua. Perdebatan emang seperti itu. Itu yang disebut perdebatan. Harus saling bertanya dan saling mengcounter pertanyaan itu. Itu namanya perdebatan. Kasarnya saling serang. Ya kan? Kalau saling memuji, namanya bukan perdebatan. Namanya PDKT. Ya benar juga ya ini ya. Kalau saling memuji namanya PDKT. Jadi pertama itu seolah-olah Pak Prabowo itu ingin berteman dengan Pak Ganjar, dan pada di akhir sesi malah justru Pak Ganjar pun menghantam Pak Prabowo. Wah, benar-benar nih. Tak terbayangkan ya, memang jadinya apa ya? Jadi terlihat kayak agresif banget gitu ya debatnya. Nah, ini video yang terakhir ya. Ini ada 2 video yang terakhir, di mana ini juga netizen yang sepertinya belum memilih alias belum punya pilihan, tapi berkomentar juga tentang perdebatan kemarin. Coba kita lihat videonya. Siapa yang habis nonton debat capres bukannya bikin tahu mau milih siapa, malah bikin tahu nggak harus milih siapa. Bukannya nemu sisi baik, malah nemu sisi buruk. Pak Anies yang biasanya tenang, semalam tuh dia semraut banget tuh karena egonya sendiri. Tapi dia yang bikin seru tuh, emang harus begitu debat mah. Tapi yang paling cakep sih Pak Ganjar lah. Gagasannya sampai nyerangnya tuh lebih rapi gitu. Dia diam nyengir pas gerak bikin lawan ketar-ketir. Pokoknya debat semalam tuh Pak Ganjar menang lah. Ya meskipun masih kalah di hati rakyat. Orang Pak Prabowo aja setuju terus kok apa yang dibilang Pak Ganjar. Jangan-jangan pas nyoblos Pak Prabowo milih Ganjar.
Aduh, Pak Prabowo ya, gayanya gitu-gitu doang. Cuma ngerangkum pelajaran PPKN. Cuma semalam tuh dia pengen nangis banget tuh. Kok bisa ya Menteri Pertahanan tuh semalam pertahanannya berantakan gak karuan. Cuma berlindung di kata pertahanan negara nggak boleh dibuka. Jangan-jangan cuma nutupin ketidakbecusan. Ponsu orang lagi main tebak-tebakan ya. Lanjut, kenapa Lalamove itu lambangnya burung? Karena kalau lambangnya daun pok-pohan lalapan. Bisa ae. Saya awalnya nggak peduli gitu. Untuk pemilihan capres cawapres itu bebas, orang punya hak masing-masing. Memilih Anies silahkan, memilih Ganjar monggo, memilih Prabowo bagus, bebas gitu. Semua punya hak masing-masing. Dan saya yakin memang tiga-tiganya ini adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Makanya mereka bisa menjadi capres. Dan salah satu dari mereka akan menjadi presiden di Indonesia untuk mengurusi kita dari tahun 2024 sampai 2029. Tapi kok aneh ya ngeliat semalam saya debat tuh ya. Kayak bukan debat gagasan gitu, kayak bukan debat capres gitu. Ini mah kayak gosip anjing. Ngomongin orang bukan ngomongin gagasan. Apalagi 01, ya Allah Nes, Pak Nes. Kok bisa-bisa hanya sejulit itu sampean tuh? Masih baca komen-komentar di netizen-netizen itu Anies tuh auranya kayak Sengkuni lah, Pak. Sengkuni itu tukang memperkeruh masalah, Pak. Saya itu sangat kagum loh sama Bapak itu. Retorika Bapak itu bagus sekali gitu. Kayak nyusun diksi tuh luar biasa. Dan semua lawan maupun kawan itu mengaku itu, Pak. Di debat pertama Bapak nyerang Pak Prabowo masih it's okay lah, masih tipis-tipis. Tapi semalam tuh Pak, bener-bener Bapak itu cuma pengen nyerang Pak Prabowo, cuma pengen jatuhin Pak Prabowo. Dan pemilih itu Pak gak akan jatuh karena serangan Bapak itu, Pak. Bapak itu bukan jadi kayak capres tahu semalam. Jadi kayak pembawa acara gosip tuh. Astagfirullahaladzim. Tapi saya yakin mereka bertiga jauh lebih baik daripada kita semua gitu ya. Mungkin KPU juga bisa merevisi gitu ya. Maksudnya ada buat sistem atau cara apa saya nggak tahu juga. Biar adunya tuh adu gagasan, Pak. Bukan nyerang personal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Apakah jangan-jangan bener, Pak? Cuman 3 orang yang bisa dinasihatin. Ini saya lihat di media sosial ya, Pak. Saya selentingan saja melihat gitu. Orang ada 3 orang, tipe orang yang tidak bisa dinasihatin. Yang pertama adalah orang yang sedang jatuh cinta. Yang kedua adalah orang yang sedang marah. Yang ketiga adalah pendukung Pak Anies. Masa kayak gitu, Pak? Kan enggak juga. Saya yakin itu bohong sih itu. Seriously, saya itu tidak pernah masalah kayak mau Pak Prabowo yang menang, Pak Ganjar yang menang, atau Pak Anies yang menang. Nggak pernah peduli, Pak, gitu. Saya yakin semuanya pasti punya pikiran yang baik-baik untuk memajukan Indonesia. Tapi di debat semalam, Pak, aduh hampura, mohon maaf banget. Semua orang nago, Pak. Itu bukan Pak Anies sesungguhnya, benar. Apa emang itu Pak Anies sesungguhnya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ya itulah teman-teman semua ya video yang bisa gua sajikan untuk kalian semua. Ya di sini ada sisi negatif dan positifnya juga ya setelah debat berlangsung. Yang pada intinya di debat yang kemarin itu di mana para pemimpin ingin menunjukkan bahwasannya dirinya pantas untuk dipilih dan kita sebagai masyarakat itu secara tidak langsung sebagai jurinya ya yang bisa memilih siapa yang terbaik untuk kita. Dan tentunya dari ketiga capres tersebut ya adalah orang-orang yang terpilih dan terbaik ya, yang dan lebih baik dari kita ya. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih cerdas lagi dalam berpikir, lebih cerdas lagi dalam memilih. Dan jangan lupa berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.